Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Unaisa Syahida. Di sini saya selaku anggota dari kelompok 7 mata kuliah Praktikum Fisika Dasar. Perkenalkan, nama saya Naira Azura Belva dari kelompok 7. Perkenalkan, saya Riani Yahya dari kelompok 7 Fisika Dasar. Hari ini kami akan melakukan suatu percobaan sederhana, yaitu ayunan matematis. Ayunan matematis atau ayunan sederhana terdiri atas suatu bandul yang digantungkan melalui seutas tali yang ringan. Jika bandul diberi simpangan sedikit ke kiri atau ke kanan dari posisi seimbangnya dan kemudian dilepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Jika tidak terjadi puntiran dalam gerakan ini, maka gerakan ini disebut gerak harmonik sederhana. Pada praktikum ini, bekerja gaya pembalik yang memenuhi hukum Hooke. Dengan besarnya gaya adalah F sama dengan min K dikali X. F sebagai gaya, satuan Newton, dan K sebagai konstanta, dan X sebagai jarak, satuan meter. Untuk menentukan frekuensi periode ayunan matematis, juga untuk mengetahui hubungan antara pengaruh panjang tali, massa beban, dan periode pada ayunan matematis. Alat bahan yang digunakan ada benang tali 10 cm, 20 cm, 30 cm, 3 buah baterai jam dinding 20 gram, penyangga ayunan 20 potong kayu atau lainnya, ada penggaris dan juga stop. Di sini kita akan membahas cara kerja alat dan bahan, dimulai dari 3 buah baterai yang bermassa 20 gram masing-masingnya. Di sini kita menyediakan 3 buah baterai masing-masing memiliki massa yang sama, yaitu 20 gram. Selanjutnya di sini ada stopwatch yang telah kita siapkan di HP. Nah, di sini untuk mulai startnya dan stop dan memperbarui lagi. Setelahnya di sini kita juga sudah menyediakan benang berukuran 10 cm dan yang di sebelahnya berukuran 20 cm atau cm. Dan yang terakhir yang paling panjang yaitu adalah 30 cm. Di sini kita telah menyediakan 3 buah benang. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur kerja. Di sini kita telah mengikat di penyangga dan juga telah kita ikat di baterainya. Di sini juga untuk ukuran 20 cm sudah kita ikat di penyangga dan baterai. Dan yang terakhir untuk yang 30 cm telah kita siapkan dan ikat di baterai dan juga di penyangganya. Kita lagi mengayunkan bandulnya. Ini untuk ukuran benang yang 10 cm. Oh ya, untuk praktikum kali ini di sini kita untuk penyangganya nggak perlu pakai botol ya. Nah, ini untuk pengayunan bandul dengan ukuran panjang tali yang 20 cm. Dan ini yang terakhir adalah ukuran panjang benang atau tali yang paling panjang yaitu 30 cm dengan 10 getaran sama seperti. Percobaan pertama dilakukan 2 perlakuan untuk panjang benang 10 cm sebanyak 10 getaran. Percobaan kedua dilakukan 2 kali perlakuan untuk panjang tali benang 20 cm sebanyak 10 getaran. Percobaan terakhir dilakukan 2 kali perlakuan untuk panjang tali benang 30 cm sebanyak 10 kali getaran. Setelah dilakukan percobaan, lalu didapat data. Untuk panjang tali atau L 10 cm dengan massa beban 20 gram dan banyaknya getaran adalah 10. Untuk waktu, perlakuan pertama yaitu 8,09 detik dan perlakuan kedua 7,97 detik. Untuk frekuensi, perlakuan pertama ialah 1,23, perlakuan kedua 1,25. Sedangkan periode perlakuan pertama 0,81 sekon dan yang kedua 0,80 sekon.
Selanjutnya, pada panjang tali yang 20 cm dengan massa beban 20 gram dan banyaknya getaran 10. Untuk waktu, perlakuan pertama adalah 10,56 detik, perlakuan kedua 10,39 detik, sedangkan untuk frekuensi didapat perlakuan pertama 1,05 dan perlakuan kedua 0,96. Untuk periode, perlakuan pertama didapat 1,05 sekon dan perlakuan kedua didapat 1,03 sekon. Untuk percobaan yang terakhir yaitu panjang tali 30 cm dengan massa beban 20 gram dan banyaknya getaran adalah 10. Sedangkan untuk waktu, pada perlakuan pertama didapat 12,24 detik dan perlakuan kedua didapat 12,10 detik. Untuk frekuensi, perlakuan pertama didapat 0,81 dan perlakuan kedua didapat 0,82. Sedangkan periode perlakuan pertama didapat 1,22 sekon dan perlakuan yang kedua didapat 1,21 sekon. Dari data dapat diketahui bahwa semakin panjang tali, maka waktu yang dibutuhkan semakin besar. Sedangkan untuk frekuensi, semakin panjang tali, frekuensi yang dihasilkan akan semakin kecil. Akan tetapi, untuk periode, semakin panjang tali, periode yang dihasilkan akan semakin besar. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa panjang tali akan berbanding lurus dengan periode. Jika panjang tali semakin besar, maka periode yang dihasilkan akan semakin besar dan berbanding terbalik dengan frekuensi. Nanti telah kita siapkan dan ikat di baterai dan juga di penyangganya. Di sini kita menyangganya nggak perlu pakai botol ya. Setelah kita pastikan ukuran panjang benang dan juga telah mengikat bebannya di penyangga dan juga di benang, sekarang kita membiarkan bandul mengayun dan mencatat waktunya yang dibutuhkan sebanyak 10 getaran ya.